Oke guys, welcome back to Cakra Diva Reinkarnasi dalam pembahasan alur cerita Solen 2 Jusye Taman episode ke-120. Seperti biasa, kita review dulu pembahasan alur cerita episode sebelumnya, di mana Yuho telah kembali ke Pagoda Roh dan langsung diajak Biji untuk membantu anggota 7 monster Shrek melakukan penyatuan roh jiwa dengan beberapa monster roh yang dia siapkan. Bebe mendapatkan kuda naga langit sebagai roh jiwanya, Jiang Nanan menyatu dengan piton otot lentur merah, sementara Susansi memperoleh roh jiwa yang sengkleknya 11-12 yaitu penyu emas. Baru setelah itu Yuho tahu bahwa penyu emas telah mencuri emas kehidupan di Tian, dan ketika berhasil dikeluarkan, emas kehidupan tersebut malah menyatu dengan pisau penjaga kehidupan miliknya sampai memancing ledakan cahaya misterius yang belum diketahui asalnya. Di episode kali ini kita akan melihat apa sebenarnya ledakan cahaya yang muncul di episode sebelumnya, terbukanya panggilan warisan Dewa Yuho untuk pertama kalinya, perjalanan menuju kekaisaran Singlo yang dipenuhi dengan adegan permakacomlangan sampai dengan pertemuan perdana Yuho dengan Daihao menggunakan identitas aslinya. Gimana cerita selengkapnya? Langsung aja kita terobos. Kuy. Ledakan cahaya yang meletus dari dalam mata spiritual Yuho ternyata bukanlah fluktuasi energi sembarangan, di mana bahkan para monster roh ratusan ribu tahun di dalam lautan spiritual Yuho sedang terbagung-bagung karena mendengar panggilan dari alam dewa untuk pertama kalinya. Iya, ledakan cahaya itu sebenar-benarnya merupakan panggilan alam dewa yang biasanya menjadi awal mula dari pewarisan tahta dewa. Lautan spiritual Yuho segera dipenuhi dengan vitalitas luar biasa ketika pemandangan alam dewa menampakkan dirinya dan menunjukkan seberapa luar biasa alam di atas kehidupan manusia tersebut. Sesosok dewa yang entah siapa juga mengungkapkan diri di tengah alam dewa, dan ketika Yuho beserta penghuni kosannya sedang menikmati pemandangan alam dewa, tiba-tiba saja panggilan terputus dan pemandangan alam dewa yang luar biasa menakjubkan menghilang begitu saja sampai membuat para roh jiwa kebingungan sebelum akhirnya sadar bahwa hal ini pasti disebabkan oleh sisik terbalik di Tian yang memang memiliki kekuatan untuk menutupi Yuho bahkan dari hukum langit kehidupan sekalipun. Dan benar saja, sejenak setelah panggilan alam dewa terputus, bayangan raungan naga raksasa di Tian memenuhi langit Pagoda Roh ketika mengatakan bahwa dia tidak menyangka bahwa panggilan alam dewa untuk Yuho akan datang secepat ini. Meski demikian, dia tetap tidak bisa membiarkan Yuho meninggalkan hutan Tiando karena pemuda itu telah mengambil alih keberuntungan binatang keramat kekaisaran. Baru setelah memutus hubungan Yuho dengan alam dewa, proyeksi bayangan sang dewa binatang dari sisik terbalik perlahan menghilang dan membuat Biji yang memang sedang berada di Pagoda Roh langsung menjadi sedih sekaligus bertanya-tanya kenapa rekannya sampai melakukan hal itu kepada Yuho. Sementara itu Yuho mendekati roh-roh jiwanya yang tampak sangat menyayangkan hilangnya hubungan dengan alam dewa sebelum berkata bahwa dia pasti bisa membuka hubungan itu dan mengalahkan Ditian untuk menghancurkan efek sisik terbalik dengan kekuatannya sendiri suatu saat nanti. Yuho yakin seberapa kuat pun Ditian, dewa binatang itu tidak akan pernah bisa menutupi kekuatan alam dewa sepenuhnya. Oke, sekarang karena sudah menyelesaikan proses penyatuan roh jiwa untuk 7 monster Shrek, Yuho dan kawan-kawan pun meninggalkan Pagoda Roh ketika Bebe segera menghampirinya dengan khawatir dan menanyakan apa yang sebenarnya sedang terjadi ketika tubuh Yuho tiba-tiba saja melepaskan seberkas kekuatan di Tian. Agar tidak membuat abang kakaknya khawatir, Yuho pun berbondong-bondong dan mengatakan, berbohong dan mengatakan bahwa di Tian telah melindungi. Ketika mendengar perkataan Yuho, Tang Wutong yang lebih akrab dengan alam dewa langsung mengetahui kebohongan itu dan menyebut bahwa pemuda itu telah melewatkan kesempatan besar hari ini. Singkat cerita, rombongan Yuho pun telah kembali ke Sekte Tang, dan sementara Bebe, Heiseto, serta Xiao Xiao tetap berada di Sekte Tang. Yuho dan 7 monster Shrek lain ditambah Nan Qiu, Ye Gui, dan Ji Zhuochang akan mulai perjalanan ke kamp militer Harimau Putih.
Saking tidak bisa menahan rasa penasaran ketika perjalanan dimulai dan mereka berada dalam posisi dekat, Wutong langsung menembak kebohongan Yuho ketika menjelaskan bahwa Ditian melindunginya dan membuat tetua kehormatan Pagodaro itu buru-buru memintanya untuk diam. Yuho menjelaskan bahwa dia hanya tidak ingin mengundang kekhawatiran orang-orang sebelum kemudian bertanya apakah Wutong mengetahui banyak hal tentang alam dewa sampai bisa mengetahuinya. Tang Wutong diam sejenak karena tidak mungkin dia membeberkan identitas aslinya sebagai putri Raja Dewa begitu saja. Namun berhubung udah kepala ngomong, Wutong pun menjelaskan bahwa dari apa yang dia ketahui, fenomena yang baru saja menimpa Yuho terjadi ketika seseorang dewa hendak mewariskan tahtanya. Tang Wutong memandang kejauhan ketika khawatir kalau kesempatan yang sama mungkin tidak akan datang lagi, namun justru membuat Yuho tersenyum kecil melihat bahwa kekasihnya ini masih sangat mengkhawatirkannya meskipun terkena insomnia. Yuho memang mengemban harapan dari roh jiwa yang ada di tubuhnya ketika menjadi seorang dewa, dan karena itulah melampaui keilahian jelas merupakan salah satu wishlist terbesar dalam hidupnya. Namun tidak ada orang lain yang tahu bahwa alasan yang lebih besar lagi untuk menjadi seorang dewa adalah melindungi orang-orang terkasih baginya, dan di antara semua orang yang ada di dunia saat ini, Wutong adalah orang terpenting dalam hati Yuho. Nah, ketika Yuho memikirkan Wutong, ternyata di waktu yang sama gadis itu juga sedang memikirkan betapa pemuda random yang selalu terasa SKSD dengannya ini menyimpan banyak rahasia. Wutong juga merasa beberapa rahasia itu berkaitan dengan dirinya, namun langsung berusaha menepis pikiran Yuho di kepalanya, seolah berusaha untuk mengkhianati perasaan dan pikirannya sendiri yang selalu berpusat pada pemuda asing tersebut. Singkat cerita, rombongan Yuho telah melakukan perjalanan selama beberapa hari dan memutuskan untuk beristirahat di tepi sungai karena mereka sudah ngebet ingin memakan ikan bakar buatan Yuho yang dahulu sempat jadi makanan viral di Akademi Shrek. Tanpa menunggu lama, Yuho segera menunjukkan kebolehannya dalam berburu dan meramu ikan bakarnya hingga membuat Wutong cukup terkesan, dan Jiang Nanan langsung menjelaskan bahwa pemuda itu memang pernah menjadi master hebat pembuat ikan bakar. Bahkan hal pertama yang membuat Jiang Nanan tertarik kepadanya ketika berada di Akademi Shrek adalah aroma ikan bakar Yuho, dan hal itu membuatnya berakhir menjadi anggota 7 Monster Shrek. Ketika semua orang antusias menunggu ikan bakar Yuho, tiba-tiba saja Susansi ngajakin Jochen baku hantam untuk melemaskan otot, di mana hal ini sebenarnya dilakukan dengan sengaja karena ingin memberikan waktu berduaan untuk Yuho dan Wutong. Dan benar saja, tidak menunggu lama setelah kepergian Susansi dan Jochen, anggota kelompok yang lain juga ikutan nimbrung, termasuk Jiang Nanan yang sebelumnya mengobrol dengan Wutong sehingga membuat dua sejoli yang terpisah oleh amnesia itu sendirian di tepi pembakaran. Susansi sudah sangat kagum melihat Yu Jochen yang kayak jelmaan kulkas 2 pintu sebenarnya dapat menangkap situasi romantis seperti ini, namun ternyata apa yang dia perkirakan berada di luar ekspedisi BMKG. Jangan BMKG ya, MBG lah. Karena ternyata Yu Jochen memang beneran pengen baku hantam. Ya, berhubung salahnya juga ngajakin orang tidak peka seperti Jochen tanpa penjelasan, Susansi pun merasa harus bertanggung jawab dan menemani mantan penduduk Kekaisaran Ryu untuk melakukan latih tanding. Ledakan yang cukup menggetarkan menyebar ke seluruh hutan ketika pedang Jochen bertabrakan dengan perisai Suanwu. Ji Jochen mengayunkan pedangnya tanpa henti, begitu pula Susansi yang terus-terusan menggunakan teknik pertahanan untuk menghindari serangan hingga membuat si penyu emas menjulit kepadanya. Nah, dibanding nih penyu satu ngebacot mulu tapi bisanya cuman sembunyi, Susansi pun menggunakan teknik perpindahan untuk membuat roh jiwa barunya itu berhadapan dengan pedang Ji Jochen. Penyu emas auto meronta-ronta ketika dikorbankan oleh tuan jiwanya sendiri dan segera menjadi pusyang 7 keliling ketika dihempaskan oleh benturan 2 kekuatan. Tidak mempedulikan penyu emas yang lagi vertigo, Susansi lanjut menciptakan formasi Suanwu yang sayangnya langsung dihancurkan oleh tebasan kehancuran Ji Jochen.
Ji Jiochen sebenarnya merupakan lawan yang sangat tepat untuk Susansi karena sama seperti Bebe keduanya melambangkan penyerangan dan pertahanan yang benar-benar murni. Tampaknya Ji Jiochen dengan kekuatan pedang penghakiman berusaha untuk menyucikan aura kura-kura mistis di tubuh Susansi yang jelas tidak akan dibiarkan begitu saja oleh si empunya tubuh. Pertarungan keduanya masih berlangsung dengan sangat intens dan harus diakui bahwa Susansi menyempurnakan roh pelindungnya menjadi Xuan Wu emas. Ji Jiochen masih bisa memberikan perlawanan yang luar biasa. Baku hantam di antara keduanya semakin memuncak ketika Susansi menggunakan pertukaran posisi Xuan Wu untuk roh kehancuran dan membuat Yuho beserta ayangnya langsung posesif karena ledakan kekuatan itu menyerbu ke arah ikan bakar mereka. Baik Yuho maupun Wutong sama-sama mengaktifkan keterampilan roh untuk menghalau ledakan efek pertarungan dan membuat Putri Tangsan itu auto salting. Sementara Yuho hanya senyum-senyum geje aja ngelihat ayangnya saling brutal seperti itu. Nah, sementara Yuho dan Wutong mendapatkan waktu untuk bersalting ria, Susansi mengajak Ji Jiochen untuk bertarung dengan serius agar mereka bisa segera menentukan pemenang pertarungan ini. Ji Jiochen tanpa banyak bicara menyetujui pertanyaan Susansi dan segera mengaktifkan teknik roh ketujuh, yaitu roh wujud asli roh pelindung miliknya yang membuat mantan penduduk Kekaisaran Matahari Bulan itu segera menunjukkan skin baru yang berasal dari penyatuan tubuh dengan pedang penghakimannya. Tidak mau kalah dengan Ji Jiochen meskipun udah ditunjukkan ketika melakukan penyatuan roh jiwa di episode minggu lalu, Susansi juga segera melepaskan teknik roh tertinggi yang baru saja dia dapatkan, yaitu wujud asli Xuan Wu miliknya yang sudah disatukan dengan kekuatan penyu emas berusia 100.000 tahun. Ji Jiochen segera mengayunkan pedang penghakimannya dan melepaskan teknik pedang pengendalian bintang yang menyerbu ke arah danau emas Susansi. Sementara itu, si empunya danau emas tampak lebih santai menerima teknik yang luar biasa kuat tersebut sebelum kemudian meledakkan kekuatan danau emas hingga berhasil menenggelamkan seluruh pedang pengendali bintang Jiochen. Baru setelah tubrukan teknik tertinggi itu selesai dilakukan, pertarungan pun berakhir dengan kondisi Susansi memang sedikit lebih unggul dibanding Ji Jiochen. Susansi segera memeluk Jiang Nanan dengan ekspresi kesenangan karena bisa mengalahkan mantan jenius Kekaisaran Ryu. Jiang Nanan meminta kekasihnya untuk tidak terlalu senang karena sekarang pertarungan sudah selesai dan seksi mukbang akan segera dilakukan berhubung ikan bakar Yuho sudah hampir selesai. Begitu kembali ke pinggir sungai, aroma ikan bakar yang menggugah iman segera menggelitik hidung dan membuat orang-orang mulai berdebat tentang siapa yang akan mendapatkan kesempatan pertama untuk menyantap ikan lezat tersebut atuh. Awalnya Jiang Nanan sudah percaya diri kalau dia adalah orang termuda yang ada di kelompok kecuali Yuho ya, yang memang masuknya ke akademi pun 11-12. Namun begitu Wandong mengatakan bahwa dia baru berusia 18 tahun, Nan QQ pun harus mengikhlaskan ikan pertama tersebut. Wutong berdecak kagum ketika menyantap ikan bakar dengan cita luar biasa dan membuat Yuho menjelaskan bahwa dia memanggang ikan dengan bantuan kekuatan mental sehingga ikan bakar ini diperlakukan sejenis dengan alat pembimbing roh. Susansi dan Jiang Nanan yang di pojokan langsung menggibah ketika mencium aroma ikan bakar Yuho lebih nikmat dibanding biasanya dan bertanya-tanya apakah itu aroma cinta. Yuho menceritakan tentang ajaran ibunya bahwa memanggang ikan harus menyusupkan rasa cinta pada orang terkasih dan membuat Wutong semakin kelepek-kelepek melihat pemuda dengan banyak bakat mulai dari Kang Gebuk sampai Kang Sate kayak Yuho. Setelah kenyang mukbang ikan bakar nonstop buatan Yuho, rombongan pengawas Akademi Shrek pun melanjutkan perjalanan dan singkat cerita tiba di kota Tianming yang sekarang digunakan sebagai markas militer Harimau Putih. Sampai di gerbang
Yuho langsung menjelaskan bahwa dia mendapat perintah akademi sebagai bala bantuan untuk pasukan barat laut ke Kekaisaran Singlo dan segera mendapatkan sambutan hangat dari Dai Yuheng serta Putri Juju yang memang sudah mengenal mereka sebelumnya. Meskipun nama Yuho sudah tersohor karena dikenali sebagai pendiri pagoda roh yang melegenda, Dai Yuheng tetap memperkenalkan Yuho sebagai jenius muda nomor 1 Akademi Shrek di generasinya yang membuat Dai Hao sekarang paham mengapa pemuda itu menjadi sosok yang begitu luar biasa di benua Doluo. Yuho merendah dengan menyebut bahwa pagoda roh adalah entitas yang diciptakan oleh banyak kekuatan termasuk 3 kekaisaran yang membuat Juju segera mengkontrol pernyataan itu karena pewarisan roh jiwa tidak mungkin dilakukan tanpa penemuan Yuho. Setelah temu kangen beberapa lama, Yuho pun mengutarakan maksudnya ke tempat ini dan segera mendapat penjelasan bahwa proses investigasi Kekaisaran Singlo tidak dapat dilakukan karena ada kekuatan yang memblokir jalur penyelidikan di Gunung Mingdo. Ketika itulah Yuho tiba-tiba membagikan deteksi spiritualnya yang saat ini sudah memiliki jangkauan luar biasa luas, seolah menunjukkan bahwa dia mungkin bisa memberikan bantuan dalam proses investigasi. Yuho berkata bahwa meskipun alat pembimbing roh Kekaisaran Ryu memang luar biasa, namun bukan berarti tidak ada jalan keluar untuk mengatasinya. Yuho kemudian menjelaskan pengetahuannya tentang detektor spektrum udara Kekaisaran Ryu yang seharusnya memiliki tinggi maksimal 5.000 meter di udara. Karena itulah apabila ada seorang master dunia roh yang bisa membawanya terbang 5.000 meter di udara, maka Yuho yakin bisa mendapatkan kesempatan untuk meninggalkan alat pembimbing roh deteksi udara dan membantu proses pengintaian. Waduh, Edian ya guys ya, akhirnya nih Cie udah full momen berduaan nih Yuho sama Ayah. Terus di episode kali ini Yuho telah mendapatkan panggilan alam dewa meskipun dipatahkan sama kekuatan sisik terbalik di Tian yang dikasih waktu kemarin itu. Kira-kira Yuho bisa membuka nggak jalan pewarisan lain nggak ya di masa depan? Dan apakah Dai Yuho bisa menyadari kalau Yuho adalah penolong yang telah menyelamatkan nyawanya 2 kali? Nah, nantikan terus pembahasannya hanya di Cakradiva Reinkarnasi yang sekarang lagi di Dieng ya guys ya. Ntar kalau ketemu sapa-sapa ya, tapi kayak biasa jangan minta oleh-oleh.